Pernikahan yang tak diinginkan. Bab 174. Tanpa berpikir panjang, dia berjinjit, mengecup pipi Din dengan singkat, lalu buru-buru berlari masuk ke kamar mandi. Din terdiam. Matanya membesar, tangannya terangkat menyentuh pipi yang baru saja dicium istrinya. "Aku gak mimpi, kan? Istriku menciumku dengan sadar." Gumamnya masih terpaku. Seperti ada sekumpulan kupu-kupu yang berterbangan di dalam dadanya, Din akhirnya jatuh terlentang di atas tempat tidur, menatap langit-langit dengan senyum paling bahagia. Din kembali terdiam beberapa saat, merasakan sensasi hangat yang tersisa di pipinya. Tangannya masih menempel di sana, seolah ingin memastikan bahwa tadi bukan sekadar ilusi. Lalu, tiba-tiba, senyum lebarnya merekah, matanya berbinar penuh kegembiraan. Dia berguling ke kanan, lalu ke kiri di atas tempat tidur, seperti anak kecil yang baru saja mendapat hadiah istimewa. "Astagfirullah, ini nyata, kan?" Gumamnya, menatap langit-langit dengan mata berbinar. Dia kembali menyentuh pipinya, lalu terkekeh kecil. "Istriku barusan menciumku dengan sadar, tanpa aku minta." Din berbalik tengkurap, wajahnya dia benamkan ke bantal sambil tertawa tertahan. "Ya Allah, aku bahagia banget," katanya setengah berbisik, khawatir suaranya terdengar oleh Azarin yang masih di kamar mandi. Dia lalu berguling lagi, tangannya terangkat ke udara. Satu langkah maju. "Istriku sudah mulai nyaman denganku," katanya penuh semangat. Din tertawa kecil, lalu menangkup wajahnya sendiri. "Kalau cuma dicium pipi aja aku segirang ini, gimana kalau nanti dia mulai terbiasa menyayangiku tanpa canggung?" 12. Lalu, seperti tersadar sesuatu, dia langsung terduduk, memasang ekspresi serius. "Tapi aku harus tetap sabar. Jangan sampai bikin dia takut." "Sabar, Din. Pelan-pelan." Namun, senyum lebar tetap menghiasi wajahnya. Dia berbaring lagi, kali ini dengan tangan terlipat di belakang kepala, menikmati kebahagiaan kecil yang terasa luar biasa besar. Sambil menatap langit-langit kamar, dia berbisik, "Azarin, kamu benar-benar telah mencuri hatiku sepenuhnya." Azarin masih merasakan jantungnya berdegup lebih cepat dari biasanya sejak insiden ciuman kecil tadi. Namun, yang membuatnya semakin bingung adalah tingkah Din setelah itu. Saat mereka berjalan beriringan menuju Masjid Nabawi, tangan Din tak henti-hentinya menggenggam jemarinya, sesekali mengusap punggung tangannya dengan lembut. Setiap beberapa langkah, Din meliriknya dengan tatapan penuh arti, disertai senyum tipis yang sukses membuat Azarin merinding bukan karena dingin, melainkan karena suaminya terlihat terlalu manja. Azarin berdeham pelan, mencoba mengabaikan tatapan itu. Namun, baru beberapa detik, Din sudah mendekatkan wajahnya ke telinga Azarin dan berbisik dengan suara lembut, "Sayang, tahu gak? Sejak tadi aku masih ngerasa pipiku hangat." Azarin berkedip cepat, melirik Din dengan ekspresi setengah kesal. "Mas, kita di jalan, jangan bisik-bisik aneh gitu." Namun, bukannya berhenti, Din justru semakin senang menggoda. "Aneh gimana? Aku cuma bilang pipiku masih terasa hangat. Soalnya, istriku tadi." "Mas." Azarin buru-buru menutup mulut Din dengan tangannya, wajahnya sudah mulai memanas. Din tertawa pelan, menarik tangan Azarin dengan lembut dan mengecup punggungnya. "Kamu malu? Ya. Kenapa? Aku kan cuma menyampaikan fakta." Azarin mendesah pelan, merasa tak bisa menang dari suaminya. Sepanjang perjalanan, Din terus saja melontarkan kalimat-kalimat manis yang membuatnya ingin mencari lubang untuk bersembunyi. Ketika mereka hampir sampai di halaman Masjid Nabawi, Din kembali berbisik, "Sayang, aku tuh makin cinta sama kamu tiap detik."
Tapi, Azarin mengerutkan kening, tapi apa? Din tersenyum, matanya menatap lembut. Aku ingin kamu juga mulai mencintaiku tanpa ragu. Bukan cuma karena status kita suami istri, tapi karena hatimu memilihku. Azarin terdiam, menatap Din yang terlihat begitu serius dalam ucapannya. Ada sesuatu yang menghangat di dadanya, rasa yang mulai dia akui dalam diam. Sebelum dia sempat merespons, Din kembali tersenyum nakal. Tapi, kalau untuk ciumanem, aku sih gak keberatan kalau kamu mulai terbiasa. Mas. Azarin menepuk lengan Din dengan kesal, sementara pria itu hanya terkekeh puas. 13. Malam itu, suasana di kamar mereka terasa begitu tenang. Cahaya lampu kamar yang temaram menambah kesyahduan di antara mereka. Azarin duduk di tepi ranjang, jemarinya saling menggenggam erat, jantungnya berdegup tak karuan. Sementara itu, Din sedang menyiapkan sajadah, bersiap memimpin salat sunnah sebelum mereka memulai malam pertama sebagai suami istri. Din melirik Azarin yang masih diam dalam debaran hatinya. Dengan lembut, dia meraih tangan istrinya yang berbalut mukena. Sayang, ayo kita salat dulu. Azarin mengangguk pelan, mengikuti langkah Din. Dia berdiri di belakang suaminya, menenangkan hatinya yang masih diliputi kegugupan. Allahu Akbar. Suara takbir dari Din begitu dalam dan menenteramkan. Sepanjang salat, Azarin berusaha fokus, meresapi setiap doa yang dipanjatkan. Rasa tenang perlahan menyelimuti hatinya, seolah meyakinkannya bahwa semua ini adalah ibadah, bukan sesuatu yang perlu ditakuti. Setelah salam terakhir, Din menengadahkan tangannya, diikuti Azarin untuk berdoa bersama. Suaranya lirih, tetapi penuh keyakinan. Ya Allah, hamba memohon berkah-Mu dalam rumah tangga kami. Jadikan pernikahan ini sebagai jalan menuju ridha-Mu. Limpahkan kasih sayang di antara kami, kuatkan hati kami untuk selalu menjaga satu sama lain dalam kebaikan. Ya Allah, jadikan istriku sebagai penyejuk hatiku, sebagaimana Engkau menjadikan Khadijah bagi Rasulullah. Dan jadikan aku suami yang dapat membimbingnya dalam kebaikan. Amin. Azarin pun menggumamkan doa yang serupa, sekaligus meminta ketenangan saat waktunya tiba. Din menoleh, menatap istrinya yang masih menunduk. Dengan penuh kelembutan, dia mengangkat dagu Azarin, membuat mereka saling berpandangan. Sayang, suaranya begitu lembut, penuh kasih. Azarin menggigit bibirnya, masih merasa malu. Namun, Din tersenyum, menenangkan kegugupan istrinya. Dia lalu mengangkat tangan, menyentuh ubun-ubun Azarin dengan penuh kehati-hatian. Dengan suara yang khusyuk, dia membacakan doa yang diajarkan Rasulullah. Allahumma ini asaluka khairaha wa khaira majabaltaha, alaih, wa a'udzubika min sariha wa sari majabaltaha, alaih. Azarin terpejam, meresapi setiap kata yang diucapkan Din. Perlahan, kegugupan itu mulai luruh, tergantikan oleh ketenangan. Din lalu mengusap wajah Azarin. Aku janji, sayang, aku akan selalu menjagamu, menghormatimu, dan mencintaimu dengan cara yang Allah ridhoi. Azarin menatap suaminya, bibirnya sedikit bergetar sebelum akhirnya dia mengangguk pelan. Aku percaya, Mas. Din mengecup kening Azarin dengan lembut, membiarkan bibirnya menempel beberapa detik lebih lama dari biasanya. Seolah ingin mentransfer ketenangan yang dia rasakan ke dalam hati istrinya. Kamu tenangkan diri dulu, sayang. Biarkan hatimu nyaman. Mas di ruang tamu dulu, berzikir, bisiknya pelan, penuh kesabaran. 14. Azarin hanya mengangguk, tanpa berani menatap suaminya terlalu lama. Rasa gugup itu kembali menguasainya. Din melangkah keluar kamar, menutup pintu dengan perlahan tanpa suara. Di ruang tamu,
Dia duduk di sofa, bibirnya terus melafalkan zikir. Setiap helaan napasnya membawa ketenangan, setiap untaian doa yang dia lantunkan adalah bentuk cintanya yang tak hanya bersandar pada rasa, tetapi juga pada sang pemilik cinta. Sementara di dalam kamar, Azarin melangkah gelisah. Tangannya meremas kain gaun tidurnya, sementara matanya tak lepas menatap jendela yang menghadap ke arah Masjid Nabawi. Kubah hijau yang bercahaya tampak begitu megah di tengah pekatnya malam. Ada desir lembut di dadanya, rasa syukur yang mengalir deras, tetapi juga debaran yang tak bisa dia kendalikan. Dia tahu, malam ini dia tidak bisa lagi bersembunyi di balik rasa malu. Dia tahu, mereka akan menunaikan ibadah yang sesungguhnya dalam rumah tangga. Tiba-tiba suara lembut Din terdengar dari luar, "Sayang, jangan lupa matikan ponsel kita, ya." Azarin tersentak, sadar masih memegang ponselnya. Dia buru-buru menonaktifkan perangkat itu, lalu meletakkannya di atas meja. Tak ingin ada satu hal pun yang mengganggu malam mereka. Sekitar 1 jam lamanya Din berzikir di ruang tamu, membiarkan Azarin memiliki waktu untuk menenangkan diri. Namun, semakin lama dia menunggu, semakin besar pula kerinduan yang menggelayut di dadanya. Tatkala jarum jam sudah menunjukkan pukul 10 malam, dia pun bangkit, melangkah menuju kamar mereka. Begitu membuka pintu, ia berbisik lembut, "Assalamualaikum, ya Babar Rohma." Suara Azarin terdengar lirih, tetapi cukup jelas untuk menyentuh hati Din. "Waalaikumsalam, ya Sayyidal Amin." Din menutup pintu perlahan, lalu menatap ranjang di mana istrinya telah menunggu. Azarin duduk bersila, memangku bantal kepala. Malam ini, hijabnya sudah dilepas, memperlihatkan helaian rambutnya yang terurai lembut. Matanya hanya berani menatap sekilas sebelum kembali menunduk, seolah menyembunyikan debaran di dalam dadanya. Din mendekat, duduk di depannya, lalu meraih jemari mungil istrinya. Jarinya yang hangat menggenggam erat, menyalurkan ketenangan yang perlahan meresap ke dalam hati Azarin. "Sudah siap?" tanyanya pelan, suaranya mengandung kelembutan yang nyaris membuat pertahanan Azarin runtuh. Azarin tak langsung menjawab. Hanya anggukan kecil yang dia berikan, meski jantungnya terus berdegup kencang, seakan ikut merasakan ketegangan yang dia coba sembunyikan. Din memejamkan mata sejenak, menggenggam tangan istrinya lebih erat. Bibirnya bergetar melafalkan doa dengan penuh penghayatan. "Rodiaitu billahi roba." Azarin merasakan genggaman Din semakin hangat, seolah menyalurkan keyakinan kepadanya. Dengan perlahan, Din menyingkirkan bantal yang ada di pangkuan Azarin, lalu meraih sisi kain yang menutupi tubuh istrinya. Setiap gerakan yang dia lakukan begitu lembut, seakan ingin meyakinkan bahwa dia akan menjaganya dengan sepenuh hati. Saat akhirnya pakaian itu terlepas, tubuh Azarin menegang seketika. Napasnya memburu, wajahnya terasa panas, meskipun lampu kamar hanya berpendar temaram. Dia menutup matanya rapat-rapat, seolah ingin menyembunyikan rasa malunya. Hawa dingin mulai menyelimuti kulitnya yang kini terbuka, membuatnya semakin sadar bahwa tidak ada lagi yang membatasi di antara mereka. 15. Lantunan itu terus dia bisikkan, seiring dengan jemarinya yang mengelus lembut punggung Azarin, mencoba meredakan ketegangan yang masih menyelimuti istrinya. "Tenang, sayang, Mas gak akan nyakitin kamu," bisiknya lembut seraya terus mengusap pucuk kepala. Azarin masih menahan napas, tetapi kehangatan yang mengalir dari suara Din perlahan membuatnya tenang. Dia mengangguk kecil, meski wajahnya masih bersembunyi di dada Din. Din tersenyum, tangannya mengusap lembut pipi istrinya, lalu mengecupnya dengan penuh kelembutan. "Kalau sakit, genggam tangan Mas. Kita jalani ini sama-sama." Azarin menghela napas dalam, mencoba mengumpulkan keberanian. "Kita jalani ini sama-sama." Azarin menghela napas dalam, mencoba mengumpulkan keberanian.
Jarinya meremas tangan Din, seakan memberi isyarat bahwa dia sudah lebih siap. Din pun kembali membisikkan sholawat, membiarkan ketulusan doanya mengiringi ibadah yang mereka jalani bersama. Jarum jam telah menunjukkan pukul 3 pagi, waktu yang biasanya membuat Azarin terjaga lebih dulu untuk menunaikan salat tahajud. Namun, kali ini berbeda. Azarin masih terlelap dalam balutan selimut, napasnya teratur, wajahnya terlihat begitu damai dalam tidur yang nyenyak. Din yang lebih dulu terjaga, menatap istrinya dengan senyum lembut. Mungkin kelelahan setelah malam panjang yang mereka lalui bersama. Dalam diam, dia mengagumi setiap detail wajah istrinya, alisnya yang agak tebal, bulu matanya yang panjang, hingga bibir mungilnya yang sedikit terbuka. Tanpa bisa menahan diri, Din mendekat, lalu mengecup kening istrinya. Namun, ciuman itu tak berhenti di sana. Dia pun menelusuri wajah istrinya dengan penuh kelembutan, mencium kelopak matanya, hidungnya, lalu pipinya yang terasa hangat di bibirnya. Azarin menggeliat pelan, menggumam dalam tidurnya, merasa tergelitik dengan sentuhan lembut itu. Namun, Din tak berhenti. Justru bibirnya kembali mengecup sudut bibir istrinya, hingga akhirnya Azarin mengerjap pelan, lalu terbangun dengan mata yang masih setengah terbuka. "Mas." Suaranya serak karena baru bangun, sementara kesadarannya masih setengah jalan. Din tersenyum lebar. "Bangun, sayang. Sudah waktunya tahajud." Azarin yang masih mengumpulkan kesadarannya tiba-tiba tersentak, tubuhnya refleks terduduk, tetapi detik berikutnya, wajahnya langsung memerah begitu menyadari tubuhnya hanya terbalut pakaian tidur tipis. Panik, dia segera menarik selimut dan membungkus dirinya dengan erat. Din yang melihat itu hanya tergelak pelan, merasa gemas dengan reaksi istrinya. "Sayang, Mas sudah lihat semuanya semalam, kenapa sekarang malu?" godanya sambil menahan tawa. Azarin semakin menunduk, pipinya semakin bersemu merah. "Tetapi sekarang beda, Mas," gumamnya pelan. Din menghela napas sambil tersenyum, lalu meraih tangan istrinya. "Ayo, kita harus mandi dulu sebelum salat." Azarin menegang seketika. "Mandi, berdua?" tanyanya ragu. Din mengangguk santai. "Iya, kan sunnah Rasul." Azarin sempat ingin menolak, tetapi kemudian dia teringat perkataan Din sebelumnya tentang sunnah 16 tersebut, dan tak baik juga menolak permintaan suami jika masih dalam batas wajar. Dengan ragu, dia akhirnya mengangguk kecil. Din turun lebih dulu dari ranjang, kemudian dengan gerakan cepat, dia membungkuk dan langsung mengangkat tubuh mungil istrinya ke dalam gendongannya. "Astagfirullah, Mas. Turunin." Azarin terpekik pelan, tubuhnya berusaha menggeliat, tetapi genggaman Din begitu kokoh. Din justru semakin mengeratkan pelukannya. "Kamu masih lelah, sayang. Mas yang akan mengurus semuanya. Istriku gak boleh kecapean." Azarin benar-benar merasa malu, wajahnya semakin memanas. Dia akhirnya memilih membenamkan wajahnya di dada bidang Din yang tak berbalut pakaian, sementara Din hanya tergelak kecil melihat sikap istrinya yang menggemaskan. "Sayang, jangan ngumpet gitu. Mas jadi makin pengin menggoda," bisiknya jahil di telinga Azarin. Azarin mencubit pelan lengan suaminya. "Mas, jangan bercanda terus," suaranya terdengar malu-malu. Setibanya di kamar mandi, Din menurunkan istrinya dengan hati-hati. Dia menatapnya dengan lembut, tahu bahwa tubuh mungil itu masih sedikit kesakitan. "Mas janji gak akan macam-macam. Kita akan mandi dengan niat membersihkan diri sebelum ibadah." Azarin mengangguk pelan, lalu menunduk. Ada kehangatan yang menjalar di hatinya, bukan hanya karena malu, tetapi juga karena rasa tenang yang Din berikan.
Din pun mendekat dan mengecup puncak kepala istrinya sebelum membisikkan sesuatu yang membuat Azarin semakin jatuh cinta. Jangan malu, sayang. Setiap bagian dari dirimu adalah amanah yang Allah titipkan untuk Mas jaga, bukan untuk disia-siakan. Mas, udah ah. Azarin menunduk malu. Ayo mandi, keburu subuh, ucapnya pelan. Din pun terkekeh melihat kelucuan istrinya. Rasanya dia ingin waktu berjalan lambat, agar dia bisa menikmati setiap momen indah ini. Din kembali mencium pipi Azarin. Terima kasih sudah menjadi istriku, terima kasih sudah menjadi ibu dari anak-anak kita, bisiknya penuh kasih. Kak. Setelah menunaikan salat tahajud, Din dan Azarin masih duduk bersila di atas sajadah. Cahaya lampu kamar yang temaram berpadu dengan cahaya bulan yang menerobos dari jendela, menambah suasana syahdu. Dari kejauhan, alunan doa dari Masjid Nabawi terdengar lembut. Azarin merapatkan mukena, kedua tangannya masih terangkat dalam doa, bibirnya bergetar melafalkan permohonan penuh harap. Sementara Din, yang telah selesai berdoa lebih dulu, menatap istrinya dengan tatapan penuh cinta. Setelah Azarin menutup doa dengan mengusap wajahnya, Din tanpa berkata-kata merebahkan kepalanya di pangkuan sang istri. Azarin tersentak kecil, tetapi dia tidak menolak. Dia hanya menatap Din dengan heran. Mas, panggilnya pelan. Din hanya tersenyum tipis, lalu mulai mengecup perut istrinya yang masih tertutup mukena dengan penuh kelembutan. 17. Semoga di dalam sini nanti, Allah menitipkan malaikat kecil untuk kita. Anak yang soleh dan soleha, yang hatinya lembut, yang senantiasa mengingat Allah dalam setiap langkahnya, bisik Din di antara kecupannya. Azarin terdiam, matanya sedikit berkaca-kaca. Hatinya begitu hangat mendengar harapan suaminya yang begitu tulus. Din kembali mengecup perut Azarin, kali ini lebih lama. Mas gak sabar ingin mendengar suara tangisan bayi, sayang. Azarin menggigit bibirnya, menahan haru. Tangannya terangkat, menyentuh kepala Din dengan lembut, membelai rambutnya. Semoga Allah mengabulkan doa kita, Mas, ucapnya lirih. Din mengangguk pelan, lalu tanpa diduga, dia tersenyum jahil dan menatap istrinya. Tapi kalau bisa, anak kita nanti jangan secerewet bundanya, ya. Godanya. Azarin mendengus kecil. Mas. Dia mencubit pelan lengan suaminya, tetapi justru membuat Din tertawa ringan. Emang aku cerewet? Lanjutnya bertanya, tetapi Din tak hentinya tertawa. Gak, sayang. Gak cerewet, cuma pemalu. Ish. Azarin berdesis kesal. Tapi sungguh, sayang. Kalau anak kita nanti cowok pasti nempel ke kamu, dan aku jadi ada saingan. Aku pasti bakal lebih cemburu. Kening Azarin berkerut. Kenapa harus cemburu sama anak sendiri? Din menarik tangan istrinya dan mengecupnya lembut. Karena Mas terlalu mencintai kamu, sayang. Rasanya aku gak mau punya saingan. Azarin hanya bisa menunduk, tersenyum malu.